warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, siap buat belajar hari ini? Siap. Oke. Karena anak-anak udah siap untuk belajar hari ini, minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Kita kali dulu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, selamat pagi, Terima kasih buat Mbak Alia. Selamat pagi ya anak-anak. Baik, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Berarti hari ini harus semangat belajarnya. Sebelum ibu mulai, ayo kita berdiri dulu. Ayo kita asik. Habis olahraga, biar tambah semangat. Asik. Ayo semuanya berdiri di belakang. Ayo. Ayo, deh ya. Yang belum berdiri, boleh berdiri dulu. Ya, terima kasih. Di sini ibu punya tepung. Namanya tepung nyamuk. Kalau ibu bilang tepung nyamuk, bilang hap. Tepuk sambil bilang hap, gitu ya. Coba dicoba ya. Tepung nyamuk. Terus ada lagi namanya tepung angin. Kalau ibu bilang tepung angin nanti wush gitu ya. Ulangin. Tepung angin wush. Oke, kita kombinasiin. Tepuk nyamuk, tepuk angin. Mainnya kompak. Tepuk nyamuk, tepuk angin. Ulangi. Tepuk nyamuk, tepuk angin 2 kali. Hapus. Ulangi. Tepuk nyamuk, tepuk angin 2 kali. Tepuk nyamuk, tepuk angin 3 kali. Oke, kita cek dulu fokusnya. Tepuk nyamuk, tepuk angin, tepuk angin, tepuk nyamuk, tepuk angin, tepuk nyamuk. Ayo, pegang fokus. Sekali lagi ya. Tepuk nyamuk, tepuk angin. Tuh, dengerin. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, tepuk angin, tepuk angin, tepuk nyamuk. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyi terlebih dahulu sebagai simbol nasionalisme kita. Ada yang mau nemenin nyanyi di depan? Oke, silakan. Ayo, nemenin di depan. Ayo. Kita hari ini menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah pada tahu ya lagu ini ya? Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka
Hari ini kita akan belajar materi apa? Bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ada berapa? Nah, ini kita akan belajar tentang kalimat majemuk bertingkat. Sebelum masuk ke materi ini mau tanya, di sini ada nggak sih yang pernah lihat berita atau mendengar berita? Pernah? Lihatnya di mana kira-kira? Di TV bisa, di kafe bisa, di majalah ada yang mana? Oke. Kira-kira di dalam berita itu isinya apa sih? Kalau lihat berita, apa tuh kira-kira yang dicari apa di dalam berita itu? Siap informasi. Informasi, bagus. Di dalamnya berita itu ada informasi. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui informasi itu? Nah, di sini kan ibu contohnya juga ada berita tentang apa, coba dibaca. Banjir. Ya. Yang keras? Banjir di Demak semakin meluas. Oke. Banjir di Demak semakin meluas. Seperti yang kita tahu ya, bahwa saudara kita yang berada di kota Demak mengalami musibah yaitu banjir. Nah, dari berita ini kira-kira apa sih yang ingin kita cari itu? Nah, di sini kan ditulis tuh. Cuma bisa dibantu Mbak Alek bacain yang di bawah ini, kita nggak? Baca yang keras. Yang keras ya. Dibaca aja dulu. Mengakibatkan 89 desa di 11 kecamatan. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, di sini dijelaskan bahwa penyebab dari adanya banjir itu karena adanya apa tadi? Hujan yang deras. Kemudian akibatnya 89 desa dan 11 kecamatan itu mengalami banjir. Nah, dari sini, dari berita ini kita bisa tahu temanya apa tadi, tema beritanya tentang apa? Banjir. Tentang banjir. Kemudian tadi penyebab peristiwa banjir itu apa tadi? Tanggul jebol. Terus akibatnya apa tadi? Ada 89 kota dan 11 desa dan 11 kecamatan mengalami banjir. Nah, biasanya kita yang cari berita kan seperti itu kan? Ada tema, kita cari tahu dulu temanya mana, kemudian penyebabnya apa dan akibatnya apa. Nah, seperti hari ini kita akan belajar tentang kalimat majemuk bertingkat. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ya, peserta didik mampu memahami secara umum pembelajaran yang akan dilakukan dalam bab 7 yaitu kalimat majemuk, khususnya dalam materi bab akibat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membaca dan memahami teks kalimat majemuk. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan masalah, sebab dan akibat dalam teks. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat kalimat yang menyatakan sebab akibat atau yang membedakan keduanya. Nah, sebelum ibu kasih materi, sini ibu punya game. Bisa dikeluarkan bukunya, buku sama bolpen. Ibu punya 3 game. Nanti pertanyaan yang ada di sini bisa dijawab di buku. Jadi buku mana pun boleh yang ada aja. Tulis ya, jangan dilupakan ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah mana bukunya? Ayo dikeluarin. Boleh. Ada yang punya. Ayo,
ada waktunya. Jadi usahakan untuk bisa menjawab sebelum waktunya. Nggak usah dikasih nama. Nama aja. Udah siap semua? Siap. Sudah ya. Mulai pertanyaan yang pertama. Nomor 1. Ini nggak ibu jawab dulu, silahkan anak-anak bisa menjawab di buku masing-masing. Cukup A, B, atau C, atau D. Oke? Pertanyaan pertama. Di sini ada gambar pertanyaan itu namanya sebab dan akibatnya ada di pilihan ganda ini. Kira-kira dari adanya sebab itu akibatnya apa? Kemudian lebih A, B, C atau D? Sudah selesai? Tuh. Sudah? Oke ya. Melanjutkan ke nomor 2. Ini sama pertanyaannya yang ada di soal itu sebabnya suatu peristiwa dan yang di ABC itu akibatnya. Ya. Kelihatan? Yang di sana dibacakan, Rian gemar menyirami tanamannya di pagi hari. Kira-kira dari penyebabnya Brian menyirami saat pagi. Nah, dari kegiatannya Brian itu gimana dampaknya? Diulangi. Nah, ya. Lanjut ya. Oke, yang ketiga masih sama. Akibatnya dari kegiatan Lady dan Dewi bermain di kanan apa saja? Ya. Siap. Menunggu waktu habis. 8 detik lagi. Baik. Sekarang kita paparkan ya dari apa yang telah dikerjakan tadi. Kalau bisa ditukar, cukup dikoreksi diri sendiri. Yang pertama, kira-kira apa jawabannya tadi? Kita buka dulu yang pertama tadi tentang apa? Doni membuang sampah. Jadi Doni membuang sampah sembarangan di sungai apa akibatnya? Ada yang jawab B? Jawabannya adalah A. Penyebabnya Doni membuang sampah di sungai itu akibatnya bisa menjadi banjir. Yang kedua, yang Brian atau bukan? Oke, yang kedua kira-kira jawabannya apa? Apa itu? Ya, tanamannya subur. Oke. Ya. Terus yang terakhir kira-kira jawabannya apa?
Tadi itu si baby aku belum karena oke, ada yang benar semua? Ada yang salah? Oke, yang salah satu? Ada yang salah satu? Salah dua? Ada yang salah dua? Enggak, itu ya, enggak terjadi ya, enggak apa-apa. Yang benar semua, tiga. Sekarang kita lanjutkan. Nah, dari game tadi, itu mau memberitahu kalian bahwa di sana ada yang namanya sebab sama akibat. Kira-kira kalau sebab sama akibat duluan mana? Sebelum adanya suatu akibat pasti ada suatu sebab. Sebab dan akibat merupakan salah satu bentuk dari kalimat majemuk bertingkat. Coba Mas Kenzo bacakan apa itu kalimat majemuk bertingkat. Yang keras, iya. Yang keras bentuknya yang manis, iya. Yang keras boleh. Kalau harus keras. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat baja yang merupakan gabungan dua kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat pendamping. Kalimat inti itu apa? Kalimat atau dinamakan inti kalimat. Nah, contohnya di sini kayak tadi, cuma ini dibuat dalam suatu kalimat bukan bebas lagi. Yang pertama yaitu ada contoh kalimat tanaman. Tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Gimana ini kalimat? Gimana kalimat sebabnya? Gimana Mas Kenzo yang keras? Ini apa-apa, salah nggak apa-apa? Tanaman ini kekurangan air. Kalimat induk jadi dijelaskan di sini ada contohnya di bawah sebab. Yang dinamakan sebab itu ada di depan. Berarti dalam kalimat ini tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu, yaitu kalimat ini mempunyai dua kalimat. Yang pertama yaitu kalimat induk. Kalimat induk itu dari tanaman ini kekurangan air. Kemudian anak kalimatnya dari sehingga menjadi layu. Paham? Kurang paham? Oke, lanjutkan contoh yang nomor 2. Coba Mbak Laili. Yang nomor 2 dibaca dengan keras. Coba tentukan mana yang disebut sebab di kalimat tersebut. Kira-kira dari depan sampai mana? Sampai terakhir. Bagus, benar. Kenapa sampai terakhir? Karena setelah kalimat terakhir itu ada kalimat penghubung, yaitu maka. Kita lihat ini akan ditutup besar. Kita kembali ke contoh. Nah, di sini ada beberapa kalimat penghubung, di antaranya yang dibakar di sini ada kata meskipun, walaupun, supaya, dan sebagainya di sini itu merupakan kata penghubung di antara kalimat induk atau kalimat sebab dan kalimat akibat. Bisa diingat-ingat? Itu kembali ke contoh ya. Berarti ya betul baca nomor 3. Hutan menjadi timbul karena adanya kalimat induk. Oke, coba tentukan yang mana kalimat induk atau kalimat sebabnya mana? Dari mana sampai mana? Kalimat induk yang hutan menjadi timbul. Kalimat akibat. Terus karena adanya penerbangan liar. Ini kembali karena apa? Ya, karena penyebabnya ada di belakang. Ya, akibat dari penerbangan liar itu menjadikan bulan. Nah, kata penghubungnya mana Mbak Alia? Kata penghubungnya mana?
Jadi belajarnya belajar di taman pepohonan, akibatnya suasana lingkungan ya. Oke. Selanjutnya ibu punya tugas buat kalian. Begitu aja deh biar anak-anak bisa lihat. Juga. Nah, sebelum dikerjakan, coba dibuka halamannya. Nah, di sini ada lembar kerja siswa yang mana kita kerjakan di bawah. Sebelumnya kita baca dulu petunjuknya. Di sini amatilah gambar yang ada di bawah ini. Gambarnya ini ya, coba diamati. Sudah dilihat bagian ini. Di sini ada suatu diagram yang mana tengah-tengahnya apa nih, gambar apa ini? Gambar banjir. Nah, karena hari ini kita belajar tentang sebab dan akibat, coba tentukan mana sih yang termasuk kalimat sebab pada kejadian banjir ini dan mana yang termasuk kalimat akibat dari adanya banjir ini. Sebenarnya kan ada kalimat-kalimat ini Bu anak, kalian bisa menentukan sebab dan akibatnya. Nah, dari jawaban ini nanti ditulis di lembar baliknya. Ini ya, ada tabel sebab dan akibat. Kemudian setelah ini selesai, silakan bisa dikerjakan soal di bawah ini. Ini ada pilihannya di atas kotak-kotak ini, pilihan. Nanti anak-anak bisa memilih jawaban dari pilihan yang ada di atas itu. Jawaban. Baik, sudah banget. Silakan bisa dikerjakan. Sebelumnya ibu minta maaf karena di sini nama anggota kelompoknya hanya bertuliskan 3, bisa dikali sendiri ya. Oke, terima kasih. Ibu beri waktu 30 menit, silakan dikerjakan di kelompok. Ini bisa dilepas kalau susah lihat gambarnya. Oh ya, kalau susah lihat gambarnya bisa dilepas, seharusnya biar gampang. Biar bisa diamati sedikit, tapi biar teman-teman bisa bantu diamati ya. Ada yang nulis ada yang menentukan si kalimat ini bisa berdiri, temennya di belakang sini, di belakang alia boleh. Ditaruh aja biar temennya lihat.
Kakak bisa berdiri loh, bantuin temennya. Disuruh diskusi. Tidak keaman.
Halo boy. Soal Amerika. Makasih. Ini coba diskusikan mana yang belum paham. Gak apa-apa. Yang penting yang nyambung. Enggak, ini kan. Nah, dari ini tuh dia kan ada beberapa kalimat nih. Mana sih yang termasuk? Coba kita dah.
Kita tidak belajar Udah, duduk dulu. Aduh, maaf. Nunggu temennya selesai. Kelompok lain belum selesai. Lanjut sejarah ngaji. Apa sana tenggek. Coy, tenggek. Ada kawan-kawan. Apa jadi ini sih? Oke, anak-anak udah selesai semua? Iya. Karena udah selesai semua, minta tolong perwakilan dari kelompok 4 dulu deh. Silakan jelaskan hasil diskusi anak-anak dari kelompok 4. Boleh perwakilan 3 orang maju ke depan. Yang keras ya. Kan ada aku berarti. Perkenalkan aku nama kelompoknya terus namanya. Yang keras harus keras. Kami perwakilan kelompok kami yaitu Danang, Arya, Karela, Alia, dan Azura. Silakan dipaparkan hasil diskusinya. Gambarnya apa tadi? Dari gambar banjir. Coba dijelaskan. Kami menemukan dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Kami berdiskusi. Dari kalimat-kalimat dan saya menemukan kalimat seperti yang tadi ada sampah yang disalurkan air. Akibatnya rumah dan kendaraan rusak karena adanya yang berbeda sebenarnya
bisa tidur penyakit. Serta yang menentukan adalah dunia sama air bersih. Lokasi perkiraan Anda. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, terima kasih ya. Sekarang dilanjutkan dari kelompok 3. 3 orang perwakilan bisa maju ke depan. Ayo, segera ya. Ayo, silakan. Perkenalkan kelompok kalian dari mana, anggotanya siapa aja, dan jelaskan hasil dari diskusi kalian. Oke, silahkan. Kelompok 3. Yang jelas dulu. Dari sebab dan akibat itu dari mana? Kok bisa tahu? Dari masalahnya apa? Masalah di situ ada gambar ada gambar banjir. Oke, lanjut. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, satu lagi ya dari kelompok. Ya. Oke. Perkenalkan dulu dari kelompok mana, anggotanya siapa aja? Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan kami perwakilan dari kelompok 1. Anggota dari kelompok 1 adalah Delia, Adira, Kayla, Tama, dan Elva. Kami ingin menjelaskan tentang. Boleh ditunjukkan? Ya. Ini apa permasalahannya? Ada gambar banjir. Oke. Contoh dari kalimat tersebut yaitu curah hujan yang tinggi, banyak sampah yang menyumbat saluran air, lokasi di dataran rendah, daya resapan air terbatas. Dan menjadi contoh kalimat akibat, yaitu akses transportasi terganggu, tidak bisa bekerja dari sekolah, penyakit dan rumah dan kendaraan rusak akibat banjir. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, karena tadi Ana sudah menjelaskan dari diskusi berkelompok, sekarang Ibu akan membagikan tugas individu. Setiap anak akan mendapatkan soal dari Ibu. Silakan dikerjakan secara mandiri ya.
Ada yang kurang? Ada. Ya. Baik, karena waktu sudah habis, apakah sudah selesai semua anak-anak? Nanti hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan ke depan, dikumpulkan di dalam kelompok guru di depan, kan? Ya. Nanti ibu ambil sendiri ditaruh di pos aja. Oke? Ya. Sebelum ibu tutup, ibu pengen tahu dulu dari ini kita belajar apa tadi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materi apa? Siap, kalimat macam. Coba ada yang berani apa? Siap, kalimat macam. Kalimat majmuk. Selain kalimat majmuk, yang lebih inti lagi pada hari ini kita belajar apa? Kalimat majmuk bertingkat sebab akibat. Oke, kiranya hari ini untuk menutup pelajaran pada hari ini silakan ketua kelas. Ya kita bisa rapi-rapi dulu dimasukkan ke tas. Ya. Ya, bisa dimasukkan dulu. Yang ada di depan bukunya garis kosong ya, bukunya dimasukkan ke tas. Sudah habis semuanya ya, silakan yang belum duduk, silakan duduk. Kita minta tolong ke kelasnya untuk memimpin bergerak. Silakan. Siap, berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat siang.
Selamat siang dan terima kasih buat anak-anak hari ini. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.